Allah memberikan kita hidup sampai saat ini. Allah masih memberikan kita udara, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bernafas, dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu. Alhamdulillah, meskipun pertemuan kita melalui online, jarak jauh, semoga tidak tetap dalam rangka silaturahim, dalam rangka kita saling bertemu satu sama lainnya. Alhamdulillah ya Bunda, tadi sudah ditanyakan banyak tentang kesehatan. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat. Jadi kata sehat ini sekarang menjadi sesuatu yang sangat dicari. Sesuatu yang sangat dicari oleh manusia di dunia ini, di bumi ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada teladan kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam dan salam semoga tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Alhamdulillah, ayah bunda, di sini partisipannya sudah 24 partisipan. Tapi saya belum tahu apakah orang tuanya pasti berapa ya, karena gurunya ada guru bercampur dengan orang tua. Tapi semoga yang belum join diberi kesempatan untuk join, dan semoga orang tua yang belum join juga dalam kesehatan dan semua urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya melihat ada Mama Alvaro, Mama Alia, Mama Alif, Mama Kenes, ayah bunda. Alhamdulillah kelas 4 itu kita kedatangan tamu, bukan tamu, yang bergabung menjadi keluarga besar Bina Cendikia. Nama anaknya Kenes dan mamanya Ara ya. Saya nggak tahu nih. Iya. Oh ya, oke, baik. Soalnya ada Ara juga di kelas 6. Di kelas 6. Oke, selanjutnya ada Ayah Bilkis. Sehat Ayah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semuanya ya, Azam dan Bilkis sehat ya? Ya, alhamdulillah ya. Sehat semua ya, Alhamdulillah. Selanjutnya ada Fikri, ada Najwa, ada Hilwa, Mama Hilwa, ada Nino, ada banyak sekali. Alhamdulillah. Ayah bunda, saya akan mensosialisasikan pembelajaran program pada tahun pelajaran besok, yaitu tahun pelajaran 2001-2022. Oke. Ya, alhamdulillah. Kami ucapkan selamat datang kepada siswa level 3 dan level 4. Selanjutnya, saya akan membacakan, ini visi misi harus terus dibacakan supaya kita ingat, bukan hanya untuk orang tua, tapi juga untuk guru, untuk kita semua, bahwa sekolah ini mempunyai visi, sekolah ini mempunyai misi. Visi sekolah ini adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang islami, berakhlak mulia, yang menguasai iptek dan berwawasan global, serta memiliki jiwa entrepreneurship. Selanjutnya, misinya menanamkan akidah melalui pembiasaan dan pengalaman. Jadi pembiasaan itu akan menjadi kebiasaan kita, akan jadi habit dan akan jadi karakter. Selanjutnya, memupuk dan menumbuh kembangkan rasa cinta terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bakat, minat, dan potensi peserta didik. Yang kelima, memupuk
menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan. Ya Bunda, filosofi tahun ini Telesai Vina Cendekia adalah learning is journey, not race. Jadi pendidikan itu adalah sebuah perjalanan kehidupan kita. Jadi pendidikan itu perjalanan, maka setiap orang mempunyai pengalaman berjalannya masing-masing. Setiap orang mempunyai masalah, kendalanya masing-masing. Dan semua orang mempunyai cara untuk menyelesaikan masalahnya, kendalanya, hambatannya agar mencapai tujuannya. Dan pendidikan itu, belajar itu bukan perlombaan, not race. Jadi tidak kalah menang, you are a winner, bukan loser. Tapi pendidikan itu, belajar itu bagaimana kita membandingkan diri saya saat ini dan diri saya besok. Apakah saya termasuk orang yang beruntung karena lebih baik, hari ini lebih baik dari kemarin, atau saya termasuk orang yang rugi karena hari ini sama dengan hari kemarin. Jadi begitu juga dengan anak. Dalam belajar, maka yang perlu dibandingkan adalah anak A dengan anak A, bukan anak A dengan anak B. Karena semuanya akan berjalan mengikuti perjalanan kehidupan. Selanjutnya, saya akan tadi sudah disampaikan oleh Bunda Tati. Tahun ini saya mendapatkan amanah dari yayasan untuk menjadi kepala sekolah SD dan rolling dengan Yanda Basit. Namun perbedaannya adalah tahun ini kita mempunyai 2 wakil kepala sekolah SD ini. Yang pertama Yanda Basit sebagai wakil kepala sekolah level tinggi. Level tinggi itu kelas 4, level 5, dan level 6. Selanjutnya wakil kepala sekolah level rendah yaitu Bunda Fat dari kelas 1, level 1, level 2, dan level 3. Nanti Yanda Basit dan Bunda Fat dan saya memimpin SD untuk segala macamnya. Ayah Bunda kami sangat terbuka. Boleh di-share nomor saya, nomor Yanda Basit, nomor Bunda Fat, nomor guru-guru. Oke. Selanjutnya level 1. Level 1 itu ada Bunda Robi. Bunda Robi. Oh iya, udah kenal semua belum? Kayaknya udah kenal ya. Insya Allah, kalau kemarin kelas 1, jadi insya Allah mudah-mudahan sudah kenal. Dan Kenes, alhamdulillah kemarin ikut sosialisasi di level 1-2, jadi mudah-mudahan sudah kenal. Nanti akan lebih kenal lagi kalau sering berinteraksi. Bunda Robi itu di kelas 1, kelas Al-Farabi, berpartner dengan Bunda Rusli sebagai guru kelas 1, level 1, Al-Kindi. Selanjutnya, Bunda Wani dan Bunda Novi diamanahkan untuk memimpin kelas 2, jadi guru kelas level 2 di Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Selanjutnya, level 3 dipercayakan kepada Bunda Ika dan Bunda Farida tadi yang membaca Al-Quran dan yang memimpin Asmaul Husna. Bunda Ika akan menjadi guru kelas Ibnu Khaldun, sedangkan Bunda Farida menjadi guru kelas Ibnu Taimiyah. Selanjutnya level 4, selain wakil kepala sekolah level rendah, Bunda Fat juga sebagai guru kelas Al-Biruni di level 4. Bunda Fat akan berpartner dengan Bunda Tati yang sekarang menjadi MC. Bunda Tati menjadi guru kelas Al-Khawarizmi.
di level 4 juga. Selanjutnya, level 5. Level 5 akan dikelola kelasnya oleh Yanda Gatot dan Bunda Mani. Kita doakan ayah bunda, Yanda Gatot sedang kurang fit, semoga Yanda Gatot segera sehat kembali. Jadi Yanda Gatot akan menjadi guru kelas Al-Zahrawi, sedangkan Bunda Mani akan menjadi guru kelas Al-Ghazali. Selanjutnya level 6. Level 6 diamanahkan kepada Yanda Basit. Jadi Yanda Basit selain wakil kepala sekolah level tinggi, juga sebagai guru kelas Ahmad Dahlan di level 6. Ahmad Hasan. Iya betul, Ahmad Hasan di level 6. Karena kemarin saya guru kelas Ahmad Dahlan, jadi masih ingat. Masih ke bawah. Selanjutnya masih di kelas 6, di level 6 itu guru kelas selanjutnya di kelas Ahmad Dahlan yaitu Bunda Hikmah. Jadi Yanda Basit dan Bunda Hikmah masih menjadi guru kelas level 6. Baik, ayah dan bunda. Nah, ini selanjutnya ada tenaga kependidikan, yaitu ada administrasi, ada Bunda Hani. Kita doakan juga anaknya sedang tidak fit, demam. Selanjutnya Bunda Titin juga kita doakan, Bunda Titin juga masih kurang sehat. Jadi kita doakan semoga Allah segera menyembuhkannya dan menyehatkan kembali sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Dan yang terakhir ada Pak Surya, tenaga pendidikan juga. Kalau pada saat normal bukan pandemi, Pak Surya sebagai driver, tapi diperbantukan untuk petugas kebersihan. Baik, ayah dan bunda, bagaimana sih pembelajaran SD Islam Bina Cendekia pada tahun pelajaran 2021 dan 2022? Nah, akan lihat dulu ada 5 program yang akan digulirkan di tahun 2021-2022. Yang pertama, Islamic Value. Selanjutnya ramah anak, ketiga literasi, keempat blended learning, kelima sinergi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang 5 program ini. Yang pertama, Islamic Value itu anaknya siapa ya? Ya, bisa dilihat nih, siapa ini. Di situ ada yang sekarang ini kelas 5 ya. Oh, kelas 5. Jadi Islam Value, bagaimana SD Islam Bina Cendekia bisa membentuk anak-anak mempunyai nilai-nilai keislaman dengan cara kegiatan ibadah yang pertama yaitu sholat wajib, sholat duha, puasa Ramadan. Selanjutnya selain itu ada pembelajaran Al-Quran, karena kita orang Islam pastinya kita dituntut untuk, bukan dituntut ya, kita selayaknya untuk bisa membaca Al-Quran. Dan SD Islam Bina Cendekia menggunakan Yambu'a. Yambu'a ini seperti Iqra gitu, yang terkenal kan Iqra gitu, seperti itu. Selain itu ada Tahfizul Quran, Murojaah, dan Khatmul Quran. Bagi yang baru menjadi keluarga besar Bina Cendekia, tidak apa-apa karena kita tidak berjalan seperti biasa saja. Nanti lama-kelamaan insya Allah bisa. Kalau seandainya aduh anak saya belum bisa, insya Allah nanti lama-kelamaan insya Allah bisa. Selanjutnya akhlak mulia. Kita mencoba menggiatkan kembali, membentuk kembali, menstimulasi anak agar mempunyai adab dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu Islamic Value. Selanjutnya ramah anak. Nah, sekolah kami adalah sekolah yang ramah anak sejak dulu sebenarnya, tapi kalau sekarang bahkan Kementerian Pendidikan dan pusat pemerintah, Dinas Pendidikan Kota Tangsel menggulirkan semua sekolah harus menjadi sekolah ramah anak. Sekolah kami merupakan sekolah yang
dilarang ada perundungan. Ya. Jadi bully itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya perundungan gitu. Tidak ada perundungan. Tidak boleh ada perundungan, baik secara fisik, secara verbal atau psikis. Gitu. Kata-kata dalam kata-kata anak di SD Islam Bina Cendekia itu sangat diamati oleh guru. Bahkan pengalaman saya ketika ada anak yang kemarin, anak sekarang udah lulus, anak ini pindah dari sekolah lama ke SD Islam Bina Cendekia itu di kelas 5. Setelah beberapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan, saya diskusi dengan anak ini. Bagaimana ketika pindah? Oh, senang. Terus ada bedanya nggak? Iya, kalau di sini ternyata ngomongnya tuh harus aku ya, katanya gitu. Kalau di sini ternyata kayak gitu. Jadi karena terbiasa di sekolah lamanya bebas, kalau di sini harus aku. Gitu. Jadi kata-kata itu penting sekali. Selanjutnya juga tidak boleh apalagi verbal aja tidak boleh apalagi fisik. Gitu. Jadi bukan hanya antar siswa, tapi guru siswa, karyawan siswa, semuanya, warga SD Islam Bina Cendekia tidak boleh ada bullying, no bullying. Jadi ayah bunda kalau seandainya merasa ada anaknya cerita ternyata tidak nyaman di rumah, tapi di sekolah tidak cerita, boleh disampaikan kepada kami. Seperti itu. Tapi kami memang dalam penyelesaian masalah perlu diskusi, perlu klarifikasi dan lain sebagainya. Yang pasti bullying itu tidak boleh ada di SD Islam Bina Cendekia. Selanjutnya, kita harus mengapresiasi segala bentuk kerja anak dan tidak membandingkan satu dengan lainnya. Semua kerja anak itu perlu kita apresiasi, apapun hasil kerja anak. Jadi ayah bunda bisa lihat ketika BC Fair, ketika pameran-pameran, maka itu karya anak semua, bukan karya gurunya, bukan di finishing touch gitu, tapi itu adalah karya anak. Oleh karena itu kita perlu mengapresiasi. Jadi nanti ketika biasanya, karena ini kelas 3, kelas 4, habis laporan perkembangan, pas pulang marah, tidak perlu. Kita perlu mengapresiasi apapun hasil, karena anak sudah belajar, anak sudah berproses, anak sudah bekerja, anak sudah berusaha. Selanjutnya, kita perlu saling belajar dan menghargai antar warga sekolah. Oleh karena itu, Sekolah Bina Cendekia adalah sekolah yang mengakomodir anak-anak istimewa. Anak-anak kami bilangnya anak tipikal. Anak tipikal itu perlu loh belajar dengan anak-anak istimewa. Dan anak istimewa perlu sekali untuk mengupgrade perkembangannya, harus berinteraksi, bersosialisasi dengan anak-anak tipikal. Gitu. Jadi kita perlu saling belajar. Guru juga belajar dari siswa, siswa pasti belajar dari guru. Gitu. Selanjutnya adalah program literasi. Nah, program literasi ini bagaimana anak itu mengungkapkan ide, pendapat, perasaan dalam bentuk tulisan. Kalau jurnal, setiap pagi itu jurnal, maka jurnal itu bisa sebagai sarana atau media untuk mengungkapkan ide, perasaan, pengalaman, dan sebagainya. Begitu juga refleksi, recalling. Nah, recalling, kalau jurnal itu tertulis, kalau refleksi bisa tertulis, bisa lisan, recalling bisa tertulis, bisa lisan, dan proyek, mengungkapkan ide itu bisa lewat proyek. Kayak misalnya ada anak kemarin kelas 3, sekarang kelas 4. Anak istimewa ini kalau ketemu saya, dia selalu menggambar. Dan tahun lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sukanya adalah hewan. Sekarang, setiap ketemu yang dibicarakan adalah mobil. Dan anak ini gambar mobil dengan baik, pengetahuan tentang mobil dengan baik, sampai merek, sampai
velg dan sebagainya, semuanya tahu. Selanjutnya di program literasi ini kami akan ada reading log. Apa sih reading log? Siswa wajib meminjam dan membaca buku dari sekolah. Minimal 1 buku untuk dibaca di akhir pekan. Jadi nanti ayah bunda mohon diingatkan dari 1 pekan itu harus meminjam 1 buku minimal. Harus dibaca, bukan dipinjam saja, harus dibaca. Karena di hari Senin akan diceritakan kembali, baik melalui lisan dan atau tulisan. Kita berdasarkan perkembangan anak masing-masing. Yang selanjutnya ada reading time dan book week. Jadi reading time itu kami ingin membiasakan anak itu suka membaca, bukan membaca gadget, bukan membaca sosial media, tapi membaca buku. Begitu juga dengan book week. Jadi 1 pekan nanti ada tentang kegiatan dengan buku. Alhamdulillah, siswa kelas 6 itu sudah menelorkan. Kalau siswa berarti bukan telur ya harusnya ya. Membuat karya. Jadi siswa kelas 6 sudah membuat karya. Ini nama bukunya. Badut Penolong, kumpulan cerita. Jadi kumpulan cerita temanya waktu itu kelas 6 temanya adalah pengalaman yang berkesan. Jadi ditulis di sekolah dengan menggunakan laptop, diketik di Word dalam waktu sekitar 1 jam atau 2 jam. Gitu. Jadi subhanallah itu ya. Karena tahun sebelumnya sebenarnya sudah ada writing workshop di kelas 5 tapi tidak berjalan karena banyak kendala-kendala, tapi di kelas 6 alhamdulillah berjalan. Dan tahun ini kami akan membuat buku antologi lagi untuk kelas 6 dan kelas 5 dijadikan 1. Gitu, nanti secara bertahap setiap siswa akan mempunyai karya. Selanjutnya, bagaimana dengan pembelajaran kita di tahun 2021, 2022 kita menggunakan blended learning. Jadi ini kegiatan yang BUA, ini kegiatan yang BUA tahun kemarin. Sekarang udah lulus mereka, anak-anak saya nih di Ahmad Dahlan. Selanjutnya apa sih? Nah, ayah muda kemarin beberapa hari kemarin itu sudah diangket ya, sudah disebar angket melalui Google Form yang perlu diisi oleh orang tua dan dikembalikan, dikirim. Dari 106 siswa, nah 106 siswa total, nanti kalau ada kesalahan mungkin bisa direvisi, 106 siswa total kelas 1 sampai kelas 6 yang mengumpulkan 78. Gitu. Tapi sepertinya masih ada yang mengumpulkan, maksudnya yang mengumpulkan sampai dengan batas waktu yang ditentukan 78. Selanjutnya dari situ, dari 78 itu kita baca pasti. Hasilnya seperti ini. Jadi sebanyak 61 siswa setuju dan bersedia melakukan PTM. PTM itu pembelajaran tatap muka terbatas. Kenapa sih harus ada tatap muka terbatas? Banyak sekali alasannya. Salah satunya adalah kegiatan pembelajaran online banyak sekali mereduksi karakter-karakter baik yang sudah tertanam. Contoh, jujur, mandiri, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Begitu juga pandemi yang masih terus berlanjut, ternyata orang tua kesulitan karena orang tua juga bekerja, gitu. Orang tua juga bekerja. Jadi kalau full online akan kesulitan, gitu. Banyak yang kita temukan karena kesulitan akhirnya mencari jalan pintas, di shortcut tuh. Akhirnya karena anaknya tidak mau mengerjakan tugas, dikerjakanlah entah sama guru les atau orang tua atau kakak atau orang dewasa. Hal ini yang kami khawatirkan. Begitu juga akan ada learning loss. Kalau Kementerian Pendidikan itu mensinyalir
akan ada learning loss. Jadi kemampuan siswa di masa pandemi itu jauh berbeda dengan kemampuan siswa sebelum pandemi. Gitu. Jadi kalau tidak segera, karena bagaimanapun yang namanya sekolah itu perlu sekali keberadaan guru. Karena keberadaan guru tidak bisa digantikan oleh robot, oleh laptop, oleh teknologi secanggih apapun. Karena guru dan siswa punya kedekatan emosional. Selanjutnya ternyata 17 siswa bukannya tidak mau PTM terbatas, tapi menunda. Gitu. Jadi kami sangat mengapresiasi untuk orang tua yang sudah mengirimkan angketnya. Kami yakin pasti ada alasan-alasan yang mau PTM terbatas karena aduh Yanda Hadi, aduh Bunda Fat udah kewalahan nih gitu ya, kayaknya harus masuk aja gitu, karena evaluasi dari pas rapotan banyak, hampir 95% itu maunya masuk. Nah, tapi karena sekarang kan kondisinya ngeri-ngeri sedap gitu, jadi akhirnya ada yang minta menunda. Menunda juga ada keterbatasan karena memang ada di kompleknya, di perumahannya di lockdown gitu ya, tidak boleh keluar. Seperti itu. Nah, berdasarkan hal ini kami mengambil jalan. Keputusannya adalah kita akan mengadakan blended learning. Ada luring dan ada daring. Jadi kegiatan luring dan daring ini selang hari dengan waktu yang relatif singkat. Jadi hari Senin dan hari Rabu siswa itu luring atau belajar di sekolah dengan 50% jumlah siswa. Karena dikelompokkan ya, dikelompokkan A dan B. 50% jumlah siswa. Bedanya adalah siswa A di pagi hari, siswa B di siang hari misalnya. Tapi di hari Selasanya semuanya online lewat Zoom, satu kelas. Pokoknya kalau masuk itu 50% jumlah siswa dengan kelompok A dan kelompok B di hari yang sama. Tapi waktu yang berbeda. Mengapa? Karena supaya pengalamannya terjadi pada saat itu bersamaan. Kalau kemarin misalnya kelompok A di hari Senin, kelompok B di hari Selasa, jadi agak timpang pengalaman pembelajaran kelompok A dengan kelompok B. Tapi mudah-mudahan tahun ini pembelajaran kelompok A dan kelompok B satu hari, jadi besok udah online semuanya, hari Selasanya, gitu. Dan hari Jumat siswa belajar mandiri. Kenapa? Karena guru di masa seperti ini, guru perlu beradaptasi dengan kondisi, jadi perlu belajar. Bukan hanya guru sebenarnya yang harus belajar, tapi juga siswa, tapi juga orang tua. Kita semua perlu belajar beradaptasi pada perubahan yang sangat cepat seperti saat ini. Selanjutnya, pembelajaran Yambua menggunakan video call secara individual. Dan materi dan atau tugas akan diunggah atau diupload di Google Classroom. Ayah Bunda, tahun ini materi itu bukan dalam bentuk PowerPoint. Tapi pada saat pembelajaran online, guru akan mempresentasikannya dengan PowerPoint. Mengapa? Sebenarnya kami tidak pernah menyarankan untuk mengeprint, tapi printing materi itu keputusan orang tua. Dan karena kalau PowerPoint itu sedikit dan akhirnya banyak harus keluar biaya, akhirnya materi kita akan unggah, kita akan upload dalam bentuk Word. Gitu. Jadi seperti materi-materi yang akan disampaikan yang akan dipelajarkan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran atau kegiatan penunjang seperti misalnya peringatan hari besar, Family Day, terus Book Week, terus English Day, ada BC Fair, ada Pekan Budaya tahun ini, Pekan Budaya, macam-macam itu tetap diadakan, termasuk field trip tetap diadakan, baik secara luring maupun daring. Kita akan lihat. Tapi kita sudah plot mana yang daring, mana yang luring.
Seperti itu. Insya Allah semuanya akan dilaksanakan. Selanjutnya, nah ini contoh pembelajaran. Ini contoh pembelajaran apa ya? Nah, contoh pembelajarannya seperti ini. Jadi di kelompok A ini ada kelompok B. Ya. Jadi 50% jumlah siswa di kelas, ini 50%. Misalnya di kelompok A itu dari jam 7.30 sampai jam 11, sampai jam 10:40. Nanti di kelompok B dari jam 11 sampai jam 14.30 sampai 14.20. Jadi satu hari. Ini di hari Senin dan hari Rabu. Sedangkan di hari Selasa dan hari Kamis itu online menggunakan Zoom. Nah, ini kalau ini bagaimana ya? Berarti satu kelas langsung. Gitu ya. Karena pakai Zoom seperti itu. Itu selanjutnya. Nah, tugas mandirinya ini PJOK dan Pramuka. Gitu ya. Jadi nanti akan mandiri. Selanjutnya Oke, maaf. Iya. Selanjutnya ini contoh protokol kesehatan yang pernah kami lakukan. Ini karya dari salah satu orang tua siswa dari komite, mamanya Aska, Mama Faza dan Mama Aska. Memfoto dan membuatkan video ini. Kita akan lihat sebentar. Bun, kedengeran nggak Bun suaranya? Videonya? Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti siswa insya Allah tetap terpantau oleh kami. Itulah mengapa di pandemi ini seperti sebuah pembuktian bahwa sekolah yang terbuka itu lebih sehat daripada sekolah yang tertutup dengan sekat-sekat apalagi ber-AC. Gitu. Alhamdulillah. Selanjutnya, ayah bunda, tahun ini siswa akan menggunakan ini. Jadi ini namanya tarik. Tarik itu kelas 4 ya. Jadi siswa akan mendapatkan ini namanya filing ya. Pokoknya filing. Jadi nanti akan ada nama ini. Lalu di dalam ini sudah ada labelingnya, ada untuk jurnal pagi, jurnal siang, math, bahasa Arab, semua pelajaran. Karena siswa nanti akan mendapatkan kertas. Sekolah Bina Cendekia memang sekolah yang tidak menggunakan buku tulis, hanya menggunakan kertas. Jadi ayah bunda, semua kerja itu harus dimasukkan ke sini. Jadi sudah ada klasifikasi, anak-anak terbiasa mengklasifikasikan. Kalau belajar klasifikasi itu besar sekali nanti untuk dewasanya. Jadi mengklasifikasikan nanti masukkan saja. Jadi tidak perlu. Jadi kalau seandainya pas saat luring, pas saat di sekolah, bawa ini dibawa, gitu ya. Ini dibawa supaya nanti mereka memasukkan sendiri. Jadi ayah bunda juga bisa tahu. Oh ini loh hasil kerjanya, gitu, seperti itu. Ya nanti akan insya Allah di hari Senin dan Selasa. Hari Senin dan Selasa ayah bunda bisa mengambil karena SD Islam Bina Cendekia mulai masuk di hari Rabu tanggal 14. Ya, hasil kerja siswa. Jadi kami mohon sekali file ini atau ya map ini itu dijaga baik-baik dan nanti dikembalikan lagi supaya kita belajar untuk menghargai, merawat dan mengapresiasi kerja dan benda pribadi dan orang lain. Selanjutnya kita perlu bersinergi. Karena perubahan yang drastis pada saat pandemi ini, semua orang di dunia ini awalnya pada tahun 2019 akhir dan awal 2020 shock. Shock ini ternyata juga sampai sekarang. Orang Indonesia itu senang sekali shock. Sampai
oksigen habis, panik buying gitu ya. Susu susu dengan merek beruang itu habis di pasaran karena panik buying. Nah, oleh karena itu begitu juga pendidikan yang hampir 2 tahun ini kita perlu bersinergi. Kami harap orang tua dan guru selalu berkomunikasi dan berkoordinasi untuk perkembangan siswa, pastinya, gitu ya. Jadi, insya Allah masalah-masalah, kendala, hambatan itu bisa kok teratasi dengan komunikasi. Gitu. Jadi, misalnya ada guru-guru kami juga ada yang gurunya punya anak kecil-kecil, banyak lagi, gitu ya, kecil-kecil banyak lagi. Artinya perlu tanya dulu, misalnya Bunda, Yanda, saya mau diskusi boleh, saya mau telepon boleh, gitu, seperti itu, atau bikin janji. Jadi ketika ada kendala, ketika ada hal yang menjadi tanda tanya dari orang tua, langsung ditanyakan ke gurunya, bukan ditanyakan di grup orang tua. Kenapa? Karena bukan jadi solusi. Artinya spread itu apa ya? Menyebarkan kepanikan. Ini yang terjadi. Gitu. Menyebarkan tanda tanya. Padahal tidak bertanya pada orang yang tepat. Selanjutnya, kami tetap ada parenting. Nah, sebentar lagi insya Allah akan ada parenting tentang menyiapkan anak belajar di sekolah untuk imun dan psikis. Nah, imun dan nyaman. Jadi insya Allah akan ada psikolog dan dokter. Insya Allah pakai Zoom. Jadi harus kami sangat berharap orang tua itu wajib, bukan berharap berarti ya, orang tua wajib mengikuti kegiatan parenting yang terprogram di sekolah. Kenapa? Agar nilai-nilai kami SD Islam Bina Cendekia itu tersampaikan dan juga bisa selaras. Pendidikan dan pola pendidikan antara sekolah dengan rumah bisa selaras. Karena ketidakselarasan antara sekolah dan rumah membuat anak bingung. Masih mending kalau bingung dia mau memilih ikutin sekolah atau rumah. Kalau bingung dia ngikutin teman bagaimana? Nah, ini yang kami khawatirkan. Selanjutnya, kita perlu bersinergi untuk mengutamakan pendidikan anak itu karakter dan akhlak dalam pendampingan pendidikan. Semakin ke sini, semakin terjawab bahwa karakter dan akhlak lebih utama dari segalanya. Banyak orang-orang pintar, tapi dewasanya korupsi. Banyak orang-orang yang luar biasa excellent IQ-nya, bisa jadi dia melakukan hal, sikap yang tidak baik. Gitu. Di Amerika, di Eropa, di Jepang, di Cina, justru karakter ini yang perlu dibangun, karena inilah yang menjadikan negara-negara mereka jadi negara-negara maju dan negara-negara besar. Indonesia harusnya seperti itu juga. Selanjutnya, ini enggak. Oke. Ayah Bunda, kami juga ingin memberitahukan bahwa Bina Cendekia itu ada BC Peduli namanya, Bina Cendekia Peduli. Alhamdulillah kemarin hampir setiap hari Jumat kita melakukan santunan, bukan santunan ya, bentuk kepedulian kepada bukan hanya yang terutama yang kita utamakan adalah keluarga besar Bina Cendekia, tapi juga orang-orang lain. Kayak kita pernah orang-orang disabilitas, terus guru dan karyawan yang sudah tidak bergabung di BC. Terus kemarin karena kondisi COVID yang banyak sekali, kami juga memberikan bantuan-bantuan untuk keluarga besar Bina Cendekia. Jadi ayah bunda boleh mendonasikan sebagian rezekinya untuk BC Peduli di nomor rekening ini, nomor rekening BRI 0998 01 02 8096 537. Kami himbau ayah bunda untuk bergabung di sosial media kami
yaitu di Facebook SD Islam Bina Cendekia atau Bina Cendekia. Bisa juga yang biasanya kalau usia-usia ayah bunda masih punya Facebook ya. Kalau anak-anak tuh udah nggak punya Facebook tuh. Instagram dan TikTok biasanya. Tapi kami juga punya Instagram, walaupun tidak optimal. Insya Allah untuk mengetahui banyak hal tentang Bina Cendekia, itu ayah bunda bisa bergabung di Facebook sosial media kami. Mungkin itu. Terima kasih ayah bunda sudah menyimak. Semoga tidak membetekan. Semoga tidak boring. Semoga ada pertanyaan dan semoga kita bersinergi lebih baik lagi. Dan terakhir, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Yanda Hadi yang sudah memberikan penjelasan kepada kita semua. Ayah bunda masih ingat ya, motto kita, tema kita tahun ini adalah Learning is a journey, not a race. Oke, mudah-mudahan ayah bunda selalu mengingat tema